is fucking good, like fucking good. Mungkin gue bilang fucking good mungkin lebih tepatnya karena itu cocok sama gue sih, sama gayanya gue gitu kan. Everything gila. Dia tuh nggak cuman menggunakan senjata utamanya dia gitu ya, untuk memuaskan perempuan, tapi semuanya dia pakai tangannya, dia pakai mulutnya, dia pakai semuanya. Jadi gue gila gitu loh. Dan dia tuh tipikal yang nggak bakal stop sampai kita orgasm berkali-kali. Oh yeah, bring you up. Yeah, come on. Hai semuanya. Kok suaranya dikit? Ya Allah, gue kangen banget. Iya. How are you? Kita sapa dulu yuk netizen. Halo netizen yang terhormat, yang tercinta, pokoknya semua yang paling pingin kepo tentang Hey Utami dan Bang Benua. Apa kabar? Ada Intan loh di sini. Iya tuh kan. Ini dia bintang tamu kita kali ini. Ini di acara apa sih? Pasti ini di YouTube channelnya Utami dan Benua, di acara Mulut Sampah. Hahaha. Mulut sampah. Hahaha. Aku cerita banget ya Kak. Pokoknya kita di sini cerita-cerita seputar udah dewasa kan. Nah, ini tuh acara untuk 18 plus. Kok kasih tahu? Katanya kita mau bahas soal film kartun. Enggak. Enggak ya. Jadi kita ini udah kedatangan bintang tamu, yaitu sahabat saya yang udah lama banget. Ya kan kita dari tahun berapa sih? Ya ampun, itu zaman-zaman kita masih sekarang ya. Cewek sekarang gitu loh, kita dulu ya. Ada tempat syuting tuh di Karang gitu. Jadi kita dulu cewek-cewek sekarang sekitar Iya ya ampun. 10 tahun yang Perjuangan lalu. yang sangat Aduh, luar udah biasa. lama banget lah ya pokoknya. Dia ini masih tetap oke loh sampai sekarang, dan gak jaim itu yang paling penting. Ya kan? Aku Nggak ada pencitraannya yang lebay, yang bohong-bohong gitu, Gitu apa ya. adanya. Nah itu yang paling aku suka, Kasih ya lah. kan. Nah sekarang kita mau cerita tentang, ini agak-agak dewasa ya kan. Iya gitu ya. Katanya tadi mau ngomongin soal film Doraemon loh, yang lagi baru keluar bukan ya? Bukan, ini lebih ini ya, karena di sini banyak cowok-cowok yang nonton. Ya, kita ngomongin yang mewakili cowok-cowok enak gitu ya. Oke. Kita cerita aja tentang, lu pasti udah lupa ya sama yang namanya first kiss zaman lu dulu. Oke. Oh my god dong. First kiss lu kapan? Jangan bilang Gue jujur ya, ini harus jujur kan? Jujur. Oke ya. Kalau dulu ya zaman jujur gue tuh dulu jadi zaman sekolah itu kutu buku gitu loh. Jadi gue tuh kutu buku, terus gue tuh kayak dulu tuh justru kayak anti banget sama yang kayak gitu-gitu, pacaran gue anti, pegangan tangan gitu-gitu lah pokoknya ya. Jadi gue anti. So emang agak-agak cupu lah masa sekolah gue. Oke. Jadi gue first kiss-nya beneran ya, ini bener-bener first kiss gue itu sama mantan suami bukan sama mantan suami sih. Oh, siapa? Ada kakak kelas gue. Jadi ceritanya Nah, gue naksir tuh ya, ada gak usah sebut sekolah nama ya. Satu Di sekolah. sekolah di SMA nih. Ini mudah-mudahan gue nggak salah inget ya. Jangan-jangan gue SMP udah pernah ciuman. Berarti itu udah pacaran belum? Belum. Jadi gue nggak pacaran itu. Pacaran. Iya pacaran. Akhirnya tuh gue pacaran ya sama kakak kelas di SMA atau kalau nggak salah gue kelas 1 atau kelas 2 gitu kan. Karena gue tuh buku dulu nggak dengan pacaran gitu lah ya. Jadi nggak ngerti kan pacaran itu gimana gitu loh. Jadi tidak menikmati first kiss. Karena lagi di gue kayak cuman dikecup gitu doang. Lagi di kelas. Lagi di kelas gitu ya. Jadi gue cuman kayak dikecup gitu terus gue kayak oke gitu. Kan gue kutu buku kan gak ngerti pacaran gini SMA gitu. ya? SMA. Jadi gue kayak bego-bego gitu. Tapi sekarang udah expert ya. Boleh dicoba. Oke dah, kalau sekarang lu tahu sendiri lah Jakarta dengan segala kehidupannya ya kan. Kalau kita tanya ini ibu satu ini udah melanglang buana kemana aja. Oh my god. Apa Apanya yang melanglang lebih buana? intim? Iya kan. Lo kalau begitu sama pasangan lebih enak pakai kondom apa enggak? Ya Allah. Masalah gue lagi gak ada pasangan. Oke, tapi dijawab aja. Ya kalau kayak lo aja. Gak ada pasangan ntar yang nonton marah lo. Oh iya, kan gue dulu saat masih punya pasangan kan, lu pertanyaan iya dong. Iya. Ini kan gue lagi membayang-bayangkan semoga suatu hari nanti gue memiliki pasangan lagi gitu kan. Coba dong cerita kenapa lu suka yang pakai atau enggak dan alasannya. Gue sama kayak lu lah, sama kan kita nggak pakai dong. Gue kan juga udah tahu. Coba dijelaskan kenapa nggak pakai. Ya soalnya kalau nggak pakai itu apa ya? Kan ketika kita lagi ceritanya pengen menuju ke sana gitu kan, lagi asik-asiknya foreplay dan lain sebagainya gitu ya. Terus tiba-tiba kalau ada adegan tuh tunggu pakai kondom itu nomor 1, merusak suasana kan. Oh, Mood jadi bangun, drop side. jadi drop side pakai ada acara-acara gituan dulu kan. Nomor 2, terus
ya mau pasangan sendiri kan, emang kita udah apa maksudnya udah resmi gitu, udah sah kan, bukan sama sembarangan lelaki begitu ya, lihat begini juga kita tetap hanya kepada yang memiliki gitu kan, melakukan itu ya udah. Terus ngapain pakai kondom itu? 2. Nomor 3, sudah pasti nanti berasa gitu loh ya, lebih ada rasanya gitu. Netizen yang di rumah, para ibu-ibu ya kan pasti memahami rasa apa yang saya maksud gitu. Jadi emang lo klub anti ya, anti pengaman. Ya masuk kalau sama pasangan ya. Kalau sama pasangan tapi ya. Sama pasangan gitu, jangan sampai nggak sama pasangan atau ya. Kamu juga kan, kamu sukanya siapa? Jangan tanya gue. Kalau gue kan di sini ininya katanya gede ya. Katanya suami kamu itu gede ya. Tenang, ini bisa di-cut. Komen-komen yang itu kan. Terus selama ini kan lu pasangan udah banyak banget ya kan, mungkin dari pernah sama yang lokal, sama yang interlokal, pernah nggak? Enggak pernah kan, kamu yang pernah main. Pokoknya kenapa gue yang skakmat kalau asem? Jadi sama ini nggak pernah. Tapi kalau beda ras sama aja Indonesia juga ya. Indonesia juga. Oh, kenapa? Beda agama. Beda agama ya. Tapi nggak ngaruh, ngaruhnya. Oke, terus kalau misalnya nih, kan lu seksi banget ya, Bo. Ini kayaknya sebentar gue lihat. Ini kayaknya nggak pakai bra ya? Pakai dong, masa nggak? Kok nggak ada talinya? Iya, soalnya kan pakai yang nggak pakai ada talinya. Oh, kalau nggak ada gitu. talinya ntar ada kayak biji gundung. Jadi sekarang modelnya gimana? Modelnya tuh sekarang ya tetap namanya ibu-ibu ya, bentuknya ya udah kendor begitu lah. Maksudnya tapi ya udahlah. braknya yang tali. Braknya gitu. yang ya biasa gitu, set gitu kan. Tapi nah kalau kan kadang-kadang lu suka pakai yang baju transparan gitu, yang menuntut kita kayaknya kalau pakai bra kayak norak gitu kan. Nah lu pernah nggak pakai bra? Nggak pernah, harus tetap pakai. Tetap pakai bra. Justru kan kita kalau yang terlalu kelihatan banget orang jadi nggak penasaran kan. Tapi kalau ada tetap yang ditutup-tutupin gitu di dalam nuansa yang transparan tersebut, orang jadi makin ayo pengen lihat apa sih itu gitu. Harus gitu jadi cewek kan, tarik ulur gimana gitu. Oh gitu, jadi nggak pernah seumur hidup nggak pakai bra sama sekali. Ya kecuali mau tidur ya di rumah ya nggak pernah tuh kayak keluar tiba-tiba. Nggak pernah. Kalau celana dalam G-string pakainya? Enggak, aku tuh kebetulan agak-agak tomboy sebenarnya. Jadi kalau pakai underwear itu yang bentuknya cowok banget. Ya, gimana boxer? Iya kayak boxer tapi yang untuk cewek gitu. Oh gitu. Gue nggak suka. Iya nyaman tapi ya. Nyaman banget. Tapi kalau kayak lagi pakai yang itu kayak gaun atau apa? Tetap pakai tapi yang seamless kan ada kan. Cuman gue lebih suka yang bentuknya kayak gitu. Lebih nyaman sih sebetulnya dipakai sehari-hari gitu loh. Jadi itu kan tidak harus dari underwear kan. Seks kan kita bisa berbuat itu kelihatan kok. Nah, ngomong-ngomong berbuat, kita langsung masuk. Ini apa sih ini programnya sebenarnya, kan sudah dijebak ada di sini ya. Demi konten, lihatin aja demi sebuah konten. Tapi kan kita kan jadi nanya itu siapa sih yang episode gitu, ini gitu kan. Terus gue langsung promoin deh. Terus kalau misalnya berbuat yang tadi bilang, lu sukanya gaya apa? Oh my god. Kalau sama gue jangan ada batasan deh. Gue paling gak suka. Jangan tanya gaya apa. Segala macam yang lo bisa keluarin gitu. Berarti ya kan? Nah, kalau biasa mainstream di tempat tidur. Aduh gue ya maksudnya tempat tidur ya of course salah satu. Tapi pernah nggak yang lain misalnya di mobil, di jalan tol, dalam kota, iya, ada di balkon hotel, gue pernah di pantai, di mana di goa ya, di mana gue udah pernah semua. Oh gitu, itu gimana dong ceritain dong, maksudnya itu idenya lo atau idenya dia gitu. Nah kebetulan, ini balik lagi ya ngomongin mantan suami ya, kebetulan mantan suami gue tuh ketemu sama gue klop banget, gue sama dia orangnya sama-sama kinky kalau urusan begituan gitu. Mungkin karena kita punya I don't know ya. Gue gak tau karena itu urusan karena kita udah stres sama kerjaan jadi kita mau giliran begitu sedikit have fun, atau karena kita orang gila. Di mana aja di balkon. Kalau kita nginep gitu biasanya gitu ya, kita suka trip luar kota, udah deh pasti itu kita udah balkon hotel lah, segala macam fitting room aja kita udah pernah. Oh my god, fitting room. Di mobil sih udah sering banget pasti. Oh, tapi itu kalau di mobil mungkin tangga. Aduh, kalau di rumah di lift enggak lah ya. Di rumah ada CCTV, enggak pernah kalau di lift. Tapi kalau soal lokasi sih kayaknya gue termasuk yang cukup kinky. Waktu itu kebetulan dapat suami yang juga sama kinkinya sama gue. Jadi cocok ya. Aduh, semua. Dan menurut gue tuh emang harus begitu sih. Oh. Enggak. Ada yang bilang karena gue Sagittarius,
tipenya itu jadi memang liar dari dalam gitu ya. Udah kelihatan sih luar dalam ya. Dan katanya cenderung orangnya bosenan, suka variasi lah ide-idenya bla 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 gitu. Mungkin itu ada hubungannya juga karena gue emang sisa kita di dikatakan liar itu ya. Jadi memang gue akhirnya kalau lu tanya sex life gue, ya gue udah pasti lebih suka yang super duper not super duper, tapi yang active and creative. Jadi gue lebih suka yang itu banyak tantangan, jadi kayak aduh gimana gitu lah. Kok ngomong gitu aku jadi kebayangkan gue harus cepat nikah lagi nih ya. Jadi pengen jadi gue jodoh. Terus boleh. Berarti gue lagi balik lagi nih, flashback nih. Begitu lu melepas masa lajang itu di usia berapa dan gimana ceritanya? Ketika itu ya belum masa lajang ya. Pas masa lajang itu gue pas banget baru lulus SMA sih. Gue baru lulus SMA, itu langsung melepas masa lajang dengan teman SMA gue sendiri. Oh gitu. Itu pacaran atau gimana? Gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Jadi ceritanya sepanjang Pulang ya. eskul atau bukan. Jadi itu ceritanya tuh gue waktu itu kan si kutu buku ini ya, si sok jual mahal ini begitu ya, ditaksir lah sama cowok paling tajir di sekolah waktu itu ceritanya kan. Katanya dia sudah menaksir saya sejak sejak baru masuk begitu. Lalu tiba-tiba karena gue ini orangnya kayak apa sosokan gitu loh ya zaman dulu ya, belagu-belagu karena dulu ngerasa gue ini kutu buku lah apa segala macam gitu kan. Jadi justru nggak tertarik kalau yang dikatakan itu paling tajir tuh di sekolah gitu kan. Dulu nggak terlalu tertarik justru gitu. Tapi tiba-tiba begitu kita kelas 3 ada satu dan lain hal dia yang membuat gue akhirnya menerima dia lah itu ya, menjelang kelulusan gitu kan. Gue menerima dia begitu. Lalu ya sudah, karena kita kayak langsung, gue waktu itu juga karena satu dan lain hal dia orang tuanya jauh gitu dan sebagainya. Di mana lainnya? Dia orang di tuanya rumah itu di luar gak kota. maksudnya lu ngelakuinnya di mana, di rumah atau Nah jadi sebetulnya sih kalau pengalaman aku yang pertama tuh nggak terlalu bikin gimana gitu sih ya. Jadi yang karena karena dikarenakan ketika itu kan masih anak-anak ya, jadi kayak nggak ngerti. Terus kayaknya dulu pasangan gue tuh jauh lebih expert, maksudnya kayaknya dia sebelumnya udah pernah, jadi kayak apa namanya, tapi itu karena masih umur segitu tuh kayak belum terlalu gimana gitu. Gue juga kan responnya juga belum tahu itu apa sih enaknya gitu kan. Gue cuman kayak oke gitu. Oke, berarti pertanyaannya diganti aja. Yang sex experience yang paling tidak terlupakan yang kayak gimana sih? Yang versi lo? Oh my god. Yang ada